Oke, terima kasih. Kita akan lanjutkan ke evaluasi yang berikutnya adalah sifat alir atau waktu alir dan sudut diam. Bagaimana eh, cara kita melakukan kedua uji ini kita lihat bersama di slide berikutnya. Oke, kita mulai dari sifat alir. Jadi sifat alir itu sangat penting ya dalam eh, proses ya, proses pembuatan sediaan tablet. Tentunya kalau waktu alirnya itu baik, maka akan memberikan performance tablet yang seragam ya, tentunya ya, dari segi bobotnya maupun dari segi keseragaman kandungannya. Sehingga penting untuk dilakukan uji sifat alir atau dalam hal ini kita akan melihat waktu alirnya. Alat yang digunakan adalah corong alat uji waktu alir ya, berbentuk corong segitiga ya, yang nanti juga akan otomatis juga nanti ini alat ini bisa kita gunakan juga ya untuk menghitung atau eh, menentukan sudut diam dari suatu serbuk atau granul. Khusus waktu alir, caranya adalah nanti kita timbang ya kurang lebih 25 gram granul ya. Tentunya granul yang sudah kita hasilkan ya dari proses formulasi yang sebelumnya. Kemudian kita siapkan alatnya, corongnya, kemudian baru kita masukkan granulnya yang sudah kita timbang tadi, kemudian nanti uji waktu alir dalam keadaan tertutup, maksudnya corongnya ditutup dulu, kemudian eh, kita siapkan stopwatch ya, kita siapkan stopwatch untuk menghitung waktunya ya saat kita buka penutupnya. Kemudian kalau sudah siap maka stopwatch kita pegang di tangan kanan atau tangan kiri, kemudian kita siap membuka penutup dari alat ini. Penutupnya ada di bawah, maksudnya di bawah di bawah ya, di lubangnya itu. Kemudian ketika sudah siap stopwatchnya ditekan, kemudian dibuka kerannya atau lubangnya, kemudian dicatat ya waktu alirnya sampai semua granul yang ada di alat ini mengalir ke bawah. Nah, dicatat waktunya. Nah, ada ketentuannya, persyaratannya dalam 100 gram granul ya dia tidak boleh lebih dari 10 detik mengalirnya. Jadi harus kurang dari 10 detik baru dikatakan granul tersebut memiliki waktu alir yang baik ya, dalam memiliki waktu alir yang baik ya. Kemudian kemudian kita akan lihat ya dari skema uji waktu alir. Ini Anda lihat, ini adalah alatnya jadi masih manual ya. Tidak otomatis atau semi otomatis ya yang langsung terlihat nilainya di monitor, tapi ini masih manual. Jadi ini adalah corongnya. Sekali lagi yang tadi kita jelaskan ini adalah corongnya berbentuk segitiga. Kemudian di sini ada penutupnya di bawah ini ya. Tinggal digeser ya atau tinggal ditarik ya ke samping maka dia langsung terbuka penutup dari corong ini ya, segitiga ini. Nah, granulnya masuk di sini di atas sini ya sampai 100 gram ya. Kalau Anda menggunakan 25 gram ya tentunya nanti persyaratan waktu alirnya menyesuaikan dengan jumlah granulnya. Yang jelas dalam 100 gram dia tidak boleh mengalir tidak boleh mengalir lebih dari 10 detik. Ya, maka kalau sudah siap granulnya semua masuk semua, maka stopwatchnya Anda siapkan sekali lagi, kemudian ini Anda geser ya penutupnya, kemudian serbuknya akan mengalir ke bawah ke dasar ini ke apa namanya dasar dari alat ini ya yang Anda lihat ini. Kemudian Anda matikan stopwatchnya kalau memang sudah semua mengalir. Kemudian Anda catat. Ya Anda ulangi 3 kali ya sebagai replikasi. Nah kurang lebih seperti itu. Kalau ini adalah semi otomatis ya. Ini alatnya sudah begini. Nah ini ada monitor yang langsung mencatat
lama atau durasi waktu seluruh granul ini mengalir sehingga tidak perlu pakai stopwatch. Nah, alat kita yang di lab kita hanya memiliki alat yang manual ya. Kita lanjutkan dengan evaluasi yang berikutnya adalah sudut diam. Sudut diam ini sangat erat kaitannya dengan waktu alir ya. Karena ini ada hubungannya. Semakin kecil sudut diamnya ya, memenuhi syarat itu maka waktu alirnya akan semakin baik sehingga penting juga kita akan melihat atau mengetahui berapa sudut diam yang terbentuk dari granul yang kita punya. Caranya kita timbang kurang lebih 50 gram granul yang tentunya yang sudah kita hasilkan dari formulasi yang sebelumnya, kemudian kita siapkan alatnya, kemudian kita masukkan tentunya granulnya ke dalam corong yang sudah kita siapkan ya, yang yang merupakan bagian dari alat ini. Kemudian penutup bawahnya kita tutup sama seperti uji waktu alir yang tadi. Kemudian kita buka. Bedanya tidak kita catat waktu alir granulnya sampai mengalir semua. Tapi yang ini kita akan membuat granulnya membentuk tumpukan granul yang berbentuk seperti kerucut ya. Kemudian setelah itu kita catat tingginya, kemudian kita catat juga diameternya atau jari-jarinya. Kemudian kita akan hitung sudutnya berapa yang terbentuk menggunakan rumus. Sehingga kita bisa simpulkan apakah memenuhi syarat atau tidak. Ya, seperti itu kurang lebihnya. Coba kita lihat rumusnya seperti apa. Ya, kita lihat adalah tangan beta atau tangan alfa ya. Kalau tangan beta berarti tinggi per R, jari-jari. Tapi kalau tangan alfa Anda bisa menggunakan 2H per D tentunya ya. Anda kalikan 2 karena R inilah setengah dari diameter ya. Kalau diameter itu kan 2 kali jari-jari ya. Maka sudut diam, ini Anda lihat tabel ini, kenapa ada korelasinya antara sudut diam dengan waktu alir, karena dari sudutnya akan menggambarkan waktu alirnya. Anda lihat kalau nanti sudutnya yang terbentuk 20 kurang dari 25 derajat, maka dia memiliki sifat alir yang sangat baik. Coba nanti Anda buktikan dengan waktu alir yang tadi ya. Misalkan nanti Anda uji waktu alir, ternyata waktu alirnya itu sangat baik, ya, kurang dari 10 detik. Tapi ketika sudut yang terbentuknya lebih dari 25 derajat, berarti ada yang keliru ya. Harusnya kurang dari 25 derajat. Ini untuk memastikan waktu alir tadi itu betul-betul memenuhi syarat ya dari sudut diam ini. Kalau dia 25 derajat sampai 30 derajat, ini adalah kategorinya baik. Kemudian kalau 30 derajat sampai 40 derajat adalah cukup baik. Kemudian kalau lebih dari 40 derajat dikatakan ini memiliki waktu alir yang buruk ya. Ini adalah tabel yang akan membantu kita menyimpulkan apakah sudut diam yang terbentuk dari granul kita memenuhi syarat atau tidak. Kita lihat dari bagannya sendiri ya. Ini alatnya sebenarnya bukan ini ya. Sekali lagi ini bukan ini alatnya. Ini waktu alir, tapi kita bisa menggunakan ini sementara. Ya, kurang lebih seperti ini. Jadi ini alatnya ya. Ini corong tadi ya. Kemudian ini adalah penutupnya yang bisa kemudian kita geser ya. Kemudian dia akan mengalir ke bawah membentuk tumpukan segitiga yang berbentuk kerucut ya. Seperti itu. Kemudian dari sini Anda akan melihat berapa tingginya ya. Tingginya dari sini. Ini tingginya dari sini Anda bisa hitung menggunakan garisan ya sampai ke dasar kerucutnya. Berapa sentimeter itu Anda catat. Kemudian diameternya atau jari-jarinya ya. Jari-jarinya dari ini, dari tengah ini sampai ke sini, ini jari-jari. Kalau diameter ya dari ujung kiri ini sampai ke sini itu diameter. Sehingga Anda bisa menggunakan rumus sudut alfa atau sudut beta. Silahkan sama saja ya.
sama saja. Ya, hanya jalannya aja yang tidak sama. Oke, itu yang bisa saya sampaikan di evaluasi Granul, mulai dari persen moisturizing content-nya atau MC-nya, kemudian kompresibilitas, kemudian waktu alir, dan sudut diam. Jadi Anda sudah bisa melakukan evaluasi terhadap granul yang Anda hasilkan. Anda bisa menyimpulkan apakah memenuhi syarat atau tidak dari kriteria-kriteria yang sudah tadi kita pelajari. Kemudian berikutnya kita akan masuk di minggu berikutnya terkait dengan evaluasi kesediaan tablet. Tentunya dilakukan dulu pabrikasi, baru kemudian kita lakukan evaluasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ada pencerahan dan Anda bisa mengerti dengan apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.